Bab 70. Ratusan miliar. Rocky merenung, hawa pembunuhan lebih ganas daripada darah, lagi pula itu adalah darah merpati panas, untuk menghalangi hawa pembunuhan yang kental, mungkin kita hanya bisa meminjam kekuatan mustika langit dan bumi. Baik, Master Rocky membutuhkan apa, bahkan jika aku bangkrut, aku akan mendapatkannya. Ginu mengangguk dengan cepat. Ia sangat kesal dengan Kenny, dan terus mengumpat dalam hati. Selesai berkata ia langsung memerintahkan beberapa asisten, cepat sampaikan kepada pedagang di Antique Street, agar mereka membawa seluruh barang di toko ke keluarga Qin, untuk dipilih Tuan Rocky. Tunggu. Dengan cepat Rocky menggeleng kepala, tidak perlu, aku pernah melihat barang toko antik ini, semuanya barang biasa, barang-barang di sana sedikit yang mengandung energi Reiki. Jadi menurut Master Rocky. Rocky berkata, begini saja, besok aku akan menghadiri acara lelang di Pavilion Treasure, aku akan melihat apakah di sana ada barang Reiki, apakah bisa mendapatkan lelang tersebut, tergantung keberuntungan kamu. Baik, kalau begitu mohon bantuan Master Rocky. Ginu bagaikan menemukan penyelamat, berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Rocky. Dengan cepat dia mengeluarkan selembar kartu bank hitam dan menyerahkannya dengan penuh hormat kepada Rocky. Master Rocky, keluarga Qin telah merepotkan Anda, kami tidak berani menyita waktumu lebih banyak lagi. Jangan sungkan menggunakan uang dalam kartu ini, asalkan bisa mendapatkan barang lelang tersebut, dihabiskan juga tak apa-apa. Daripada keluarga Qin hancur, tak masalah harus menghabiskan banyak uang. Rocky mengangguk setuju dan menyimpan kartu bank itu sambil berkata, sebaiknya kamu siapkan mental, barang Reiki bukan sesuatu yang mudah didapatkan, jangan berharap terlalu tinggi, ada tidaknya barang itu di pelelangan itu, hanya bisa bergantung pada kemujuran keluarga Qin. Ginu mengangguk dengan antusias, betul. Betul, aku juga akan secara pribadi mencari informasi, terpaksa merepotkan Master Rocky. Setelah terjadi masalah itu, dia juga pernah mencari ahli Feng Shui yang terkenal, tetapi setiap ahli itu hanya sampai di depan rumah keluarga Qin dan melihat sekilas, langsung angkat tangan dan mundur, bahkan setapak langkah melewati daun pintu pun tak berani, seketika berlari dan meninggalkan tempat tersebut. Satu-satunya penyelamat yang diharapkan Ginu adalah Rocky. Setelah menerima kartu bank, Rocky meninggalkan Antique Street dengan perasaan resah. Logikanya, sepanjang hidup Ginu ia tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar nurani, seharusnya bisa hidup nyaman sampai tua, siapa duga Tuhan berkehendak lain, malah muncul Kenny pembawa bintang gelap, membuat seluruh anggota keluarga tidak tenang. Mungkin nasib sedang mempermainkan manusia. Orang baik pendek usia. Setibanya Rocky di rumah ayah mertuanya Andrew bergegas menjumpainya dan berkata, Rocky, tadi keluarga Qin datang berkunjung, aku lihat mimik mukanya tak sedap dipandang, kelihatannya ada masalah. Apakah karena kamu salah meramalkan nasib keluarganya kemarin dan timbul masalah? Andrew sangat mengkhawatirkan masalah ini, dia selalu merasa Rocky seorang yang mahir. Rocky berkata, Pak, Ginu sudah bertemu dengan aku, dia ingin aku menyingkirkan aura buruk di dalam rumahnya, dia memberi aku selembar kartu bank, agar aku mencari benda ajaib di tempat pelelangan. Andrew terdiam sesaat dan bertanya, berapa yang dia berikan ke kamu? Rocky memeriksanya sekilas sambil berkata, beberapa ratus miliar. Berapa? Andrew terbelalak dengan kedua bola mata terbuka lebar, sangat terkejut sampai tak bisa berbicara sepatah kata pun, seakan mengalami serangan jantung. Dia langsung menarik Rocky, Rocky, teknik Feng Shui yang kamu pelajari dari televisi, tidak boleh sembarangan dipakai. Keluarga Qin memberi kamu begitu banyak uang, jika terjadi masalah bisa gawat kita, segera kembalikan uang itu. Pak, tenanglah. Tak akan ada masalah. Ratusan miliar. Jantung Andrew berdebar-debar, membujuk Rocky sesaat, ia merasa sia-sia membujuk Rocky, hanya bisa terduduk di sofa dan mengatur nafasnya. Sekarang, dia hanya bisa mengawasi Rocky di tempat pelelangan, tidak akan membiarkan dia berbelanja sesuka hati. Dia tidak percaya pada teknik Feng Shui yang dipelajari Rocky dari televisi, keluarga Qin memiliki kekayaan dan bisnis yang besar, keluarga Liu tidak akan sanggup berurusan dengannya. Keesokan paginya, Rocky bergegas pergi ke tempat pelelangan.
Karena masalah ratusan miliar, Andrew tidak tidur semalaman karena terlalu khawatir, berulang kali ke ruang tamu menasehati Rocky. Rocky bersikap acuh tak acuh dan bertanya, "Pak, kabarnya di pelelangan Pavilion Treasure ada satu harta karun terakhir ya?" "Benar," Andrew berkata dengan ragu, "kabarnya itu adalah harta karun yang teramat bernilai, dan tiada duanya." Setelah berkata, tak tahu apa yang terbersit di pikirannya, ia bergegas menarik Rocky dan menasehatinya, "Kamu jangan memberi suara lelang apapun tentang harta karun ini, harga dasarnya puluhan miliar, kita lihat-lihat saja." Rocky tahu apa yang dikhawatirkan ayah mertuanya, takut dia menghamburkan uang dalam kartu bank milik keluarga Qin. Andrew tertawa dan berkata, "Pak, aku pantau dulu, tidak akan lelang sembarangan." "Baiklah kalau begitu," Andrew takut dia tak menyerah, ia menambahkan lagi, "kalaupun kamu ingin lelang, tidak ada bagianmu." "Kenapa?" "Kabarnya bos organisasi Suanji juga datang ke tempat pelelangan ini, ia datang karena harta karun terakhir ini." Andrew bertanya dengan penasaran, organisasi Suanji juga datang? Sebenarnya harta karun berharga itu benda apa? "Tidak tahu, intinya kita hanya melihat dan tidak membeli." Andrew merenung dalam hati, tak disangka organisasi Suanji juga menghadiri acara pelelangan ini, sungguh di luar dugaan. Bos organisasi Suanji ini adalah ahli Feng Shui yang paling terkenal, banyak selebritis Hong Kong yang memintanya untuk diramal, juga pernah menjadi pembicara metafisika di televisi, sangat populer. Mau mengundangnya untuk meramal, sekali ramal tidaklah murah, harganya mulai dari 7 digit. Jika selebritis ingin membeli artefak organisasi Suanji, harganya lebih mahal. Akan tetapi, walaupun bayaran organisasi Suanji mahal, guru besar ini sangat pintar dan akurat dalam meramal. Pada satu kesempatan wawancara di salah media Hong Kong, dia pernah meramalkan bahwa dua artis terkenal itu penuh keberuntungan, bulan 11 tahun ini akan bercerai, saat itu kedua artis tersebut baru saja melangsungkan pernikahan, hidup saling mencintai, seluruh penduduk kota akan mencemooh mereka. Tak disangka baru memasuki bulan 11, dua artis tersebut telah mengekspos berita di media sosial mengumumkan perceraian mereka. Sejak saat itu nama baik organisasi Suanji tersebar ke seluruh penjuru, menyebabkan semakin banyak orang ingin berjumpa dengan guru besar ini, sebanyak ikan krucian yang menyeberangi sungai. Orang-orang yang bergelut di dunia entertainment jika menyebut Master Yu, juga terkagum-kagum. Kantor pusat organisasi Suanji ada di Hong Kong, tanah di Central Plaza yang harganya selangit, bos menghabiskan banyak uang untuk membeli satu tingkat, bisa dikatakan dia sangat berada. Tak diduga Master Yu juga menghadiri acara pelelangan, kelihatannya sepertinya tak bisa dielakkan lagi. Andrew masih saja mengomel, telepon Rocky bordering. Dia mengangkat telepon dan terdengar suara Yulia. "Rocky, kamu juga mau menghadiri acara pelelangan, kan? Mobil aku sudah parkir di depan rumahmu, sekalian ku jemput." "Oh ya, Paman Andrew juga mau pergi, kalian ikut mobil saja." Rocky menyergitkan kening, tak disangka Yulia datang menjemput dirinya, sepertinya matahari terbit dari barat hari ini. Tetapi Yulia sudah datang, tak kuasa untuk menolak, hanya bisa menyetujuinya. Bagaimanapun pemilik Pavilion Treasure sudah datang untuk meminta maaf, sedikit banyak juga ada kaitannya dengan Yulia. Rocky keluar dan melihat sebuah mobil Ferrari merah terparkir di samping jalan, mobil baru yang berkilau di bawah terpaan matahari. Yulia bersandar di sisi mobil, mengenakan gaun body fit berwarna merah, menampilkan belahan dada yang indah, rambutnya yang berombak tergerai menutupi bahunya, sangat menawan, di wajahnya tergantung kacamata hitam penangkal sinar matahari. Bab 71. Dia mendekati wanita kaya. Yulia melihat dua orang keluar, ia melepaskan kacamata hitamnya dan berkata, "Paman Andrew, kebetulan aku ingin pergi ke tempat lelang, aku khawatir kalian sesat di jalan, jadi sambilan aku datang menjemput kalian." "Yo, Nona Yulia." Andrew juga mengenalinya, sambil tersenyum berkata, "Ah, kamu terlalu sungkan." Yulia mengangguk sopan, membuka pintu mobil dan mempersilahkan mereka. Alasan dia datang khusus menjemput Rocky adalah karena dia takut terjadi masalah pada Rocky saat di tempat lelang nanti, lagi pula acara lelang hari ini bukan diselenggarakan di Pavilion Treasure, tetapi di sebuah tempat pertemuan yang lebih besar.
Setelah lelang kemarin mendadak dibatalkan, ada beberapa perusahaan menemukan patron, membawa banyak barang antik dan ingin berpartisipasi dalam kegiatan lelang. Banyak sekali yang berpartisipasi di dalamnya, sehingga ruang pavilion Treasure tak muat lagi, kemudian pindah ke pusat convention. Setelah Rocky berada dalam mobil, Ferrari melaju perlahan menuju tempat pameran. Tepat di pinggir jalan tak jauh di depan, Mike menghalangi jalan sebuah mobil BMW dan memohon dengan pilu. "Talita, kamu ingin aku bagaimana agar kamu mau peduli padaku?" Talita duduk di dalam mobil, berkata dengan dingin, "Mike, tolong pergi. Aku mau pergi ke pusat convention, ini hampir terlambat." Mike menggertakkan gigi dan berkata dengan getir, "Talita, masalah dikeluarkan dari Pavilion Treasure, sungguh bukan urasanku, setelah itu aku juga mendatangi pemiliknya dan sudah jelaskan padanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa mendapat undangannya?" Wajahnya diliputi kesedihan, matanya kosong menatap Talita. Tetapi Talita semakin tidak sabar, dia telah mengenal dengan jelas siapa Mike ini, bagaimanapun ia berusaha menutupinya, ia masih merasa muak. Pada saat ini, sebuah mobil Ferrari merah melaju perlahan melewatinya. Mobil baru ini sangat menarik perhatian, Talita melirik sekilas dan terhenyak sesaat. Bukankah yang duduk di bangku sebelah itu adalah Rocky? Dan wanita yang mengemudi berkacamata hitam, mengenakan gaun berwarna merah menampilkan sosok anggun, rambutnya bergelombang tersampir di bahu, penuh gaya. Mike melihat Rocky, tiba-tiba berteriak, "Itu Rocky!" Saat mereka berdua melihat ke arah Ferrari tersebut, tampak Rocky sedang mencondongkan tubuhnya dan menyuapi sesuatu kepada wanita berbaju merah itu, sikap mereka seakan sangat mesra. Kaca jendela mobil Ferrari dalam keadaan terbuka, Mike melihatnya dengan sangat jelas, sangat terkejut sampai kedua bola mata pun hampir melompat keluar. Dia sedang apa? Talita tak tahan untuk tidak bertanya, hatinya menderu kaget. Perlakuan yang sangat intim, bukankah hanya bisa dilakukan pasangan sejoli? Mike kelihatan sangat marah dan berkata dengan emosi, "Bagus, tak disangka Rocky mendekati wanita kaya. Aku ingin tahu bagaimana ia menjelaskan kepada Dewi." Talita juga tak berkata apa-apa, dengan mengerutkan kening, menatap bayangan mobil Ferrari, hatinya sangat kacau. Talita mengira Rocky seorang yang pemalu, tetapi ternyata diam-diam dia berselingkuh. Sekarang, sepertinya Mike punya pegangan, dengan tergesa ia bertanya, "Talita, sekarang kamu percaya pada aku?" Ternyata Rocky seorang bajingan, penampilannya saja seakan penuh aura positif, tapi dia seorang penipu. Talita membantah perkataan Mike, "Di mataku, Rocky bukan seperti yang kamu katakan." Mike mencibir dan berkata, "Fakta ada di depan mata. Kalau dia tidak ada hubungan asmara dengan wanita kaya itu, mungkinkah dia bisa duduk dalam mobilnya dan menyuapinya makan?" Talita kehilangan kata untuk menjelaskan, nyatanya mereka melihat fakta yang ada memang seperti itu. Rocky mengambil kesempatan ini untuk berbicara, "Jalan ini menuju pusat pameran, mungkin Rocky juga menghadiri acara lelang, kalau tidak percaya, ayo kita pergi bersama dan lihat, kamu juga akan tahu siapa sebenarnya Rocky itu." Talita ragu sejenak, mati pun ia tak percaya kalau Rocky akan mengkhianati Dewi dan bergaul dengan wanita lain di luar sana. Namun fakta tadi, sungguh tak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia mulai pikir-pikir, akhirnya bertekad untuk mencari tahu, sambil berkata dengan dingin, "Oke, kita pergi melihat-lihat." "Oke, kita pergi bersama." Mike sangat kegirangan sampai menelan air liur. Sebelumnya dia khawatir bagaimana meredakan emosi Talita, di luar perkiraannya pas ketemu dengan masalah Rocky, dia tidak akan melepaskan kesempatan emas ini. Setelah dia dikeluarkan dari Pavilion Treasure, ia pulang dan melapor pada Christie. Melalui hubungannya dengan Christie, ia datang secara persona meminta maaf kepada pemilik Pavilion Treasure. Christie menjadi perantara untuk membantu pemilik pavilion menghubungi pusat pameran, biayanya lebih murah, dengan itu mereka akhirnya bersedia memberi kesempatan pada Mike untuk bertobat dan memberinya selembar undangan. Sementara undangan Talita didapat dari paman kelimanya yang berkecimpung di dunia bisnis giok. Mike masuk ke dalam mobil dengan semangat, dalam hatinya ia bertekad memanfaatkan masalah Rocky, untuk membujuk Talita agar bisa berubah pikiran. Yulia memegang setir Ferrari,
berhenti di perempatan lampu lalu lintas, wajahnya agak pucat, dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia punya riwayat penyakit jantung, saat mengemudi, tiba-tiba jantungnya berdegup kencang, tetapi di tengah jalan tidak bisa berhenti mendadak, ia memperlambat kecepatan mobil, dengan menahan sakit ia meminta Rocky untuk mengambil obat untuknya. Rocky tak tahan melihatnya dan berkata, "Kamu sedang tidak sehat, aku yang setir saja." "Gak usah." Yulia menggelengkan kepala. Andrew yang duduk di belakang berkata dengan penuh khawatir, "Nona Yulia, kamu mau ke rumah sakit?" "Tidak apa, ini penyakit lama, sekarang sudah membaik." Yulia berkata dengan datar, "Acara lelang akan segera dimulai, kita harus cepat ke sana." Rocky mengerutkan kening, ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah melihat ekspresi Yulia yang berbicara dengan datar, dia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan menarik kembali ucapannya. Yulia tak ingin memberitahu tentang penyakitnya, Rocky juga enggan bertanya. Setengah jam kemudian, Ferrari berhenti depan pintu pusat pameran. Tempat parkir sudah dipenuhi banyak mobil mewah, pengunjung hari ini 2 kali lipat lebih banyak dari yang kemarin. Yulia turun dari mobil, mendongakkan kepala dan berkata, "Acara lelang baru akan dimulai setengah jam lagi, daripada tunggu di dalam, bagaimana kalau kamu ikut aku pergi ke suatu tempat?" "Tempat apa?" "Keluarga Qin punya paviliun antik di dekat sini, toko itu penuh dengan harta karun, bukankah Paman Andrew menyukai barang antik, aku antar kalian ke sana." Kata-kata Yulia menyentuh hati Andrew, dia menjawab dengan gembira dan mengangguk, "Baiklah kalau begitu, merepotkan Nona Yulia." "Tidak repot, kebetulan aku juga mau pergi menemui orang." Yulia membawa mereka berdua menuju pusat pameran, mengunjungi museum barang antik. Melalui dinding kaca pameran, Rocky melihat banyak pajangan rak di dalamnya, rak-rak itu penuh dengan barang antik yang berkilau di bawah cahaya lampu pameran. Banyak sekali orang di ruang pameran itu, kelompok orang-orang yang mengagumi barang antik saling berbincang dengan suara kecil. Di pintu masuk paviliun, tergantung plakat ukiran gambar naga dan poniks yang terbuat dari kayu cendana, bertuliskan, "Precious Storehouse", 3 aksara yang syarat makna, itu adalah prasasti yang ditulis oleh Kinster. Yulia memasuki ruang pameran, seorang manajer langsung menyambut dan berkata dengan hormat, "Apa kabar, Nona Yulia?" "Ya, aku membawa teman datang melihat-lihat." Yulia mengangguk pelan dan bertanya dengan datar. "Apakah Tuan Antonio ada di tempat? Ada sedikit hal yang mau aku bicarakan." "Ada, akan aku sampaikan." Begitu Andrew memasuki ruang pameran, langsung terpesona dengan deretan barang antik yang dipajang. Sebagian besar barang antik dalam museum itu adalah bahan keramik, bahkan ada harta karun, yang tidak diproduksi lagi. Ini benar-benar sesuai dengan hobi Andrew, melihat kedua bola matanya berbinar-binar, tidak henti-hentinya memperhatikan pajangan antik itu, ini seperti orang kampungan yang masuk kota. Bab 72. Bodoh. Rocky juga melirik sekilas, wajahnya tak berekspresi. Andrew berkata dengan gembira, "Rocky, apa pendapatmu tentang barang-barang antik di sini?" Masih sambil melihat-lihat Rocky membalasanya, "Biasa saja." "Hah?" Andrew merasa heran dan tertegun lalu berkata, "Semua barang antik di sini adalah barang bagus yang mungkin tidak kamu temukan di pasaran." Sekilas pandangan Rocky menyapu seluruh ruangan dan berkata dengan refleks, "Semuanya hanya barang-barang kuno biasa, hanya harganya sedikit lebih mahal, sisanya tak ada yang istimewa." "Hehehe, kelihatannya pandangan tuan muda ini sangat tinggi, koleksi aku di museum ini tidak sesuai dengan selera Anda." Suara keras terdengar dari samping. Yulia berbalik dan memanggil, "Tuan Antonio." Seorang pria tua berjubah biru dan berbadan kurus berjalan keluar dari balik salah satu rak, tangannya memegang sebuah kipas hitam, usianya mungkin sekitar 50-an, dari raut wajahnya kelihatan seperti orang yang sangat arogan. Pria berjubah itu menghampiri Yulia, memberi hormat dengan seadanya dan berseru, "Thomas memberi salam kepada Nona." Yulia menyembunyikan ekspresinya yang dingin, sembari menyapa, "Apa kabar Tuan Antonio?" Nada bicaranya menyimpan energi kehormatan. Tuan Antonio melengkungkan tangannya sambil menengadahkan kepalanya, memperhatikan Rocky dan bertanya, "Ini Rocky dan yang di sampingnya adalah ayah mertua, Paman Andrew seorang penggemar barang antik, acara lelang belum dimulai, jadi aku bawa mereka datang ke sini."
Setelah memperkenalkan mereka, Yulia berkata pada Rocky, "Ini Tuan Antonio, dulu adalah pengurus rumah tua kakek aku, sekarang bantu di sini sebagai pengurus toko barang antik." Tuan Antonio sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia barang antik, penglihatannya sangat hebat, berapa nilai barang antik apapun, sekali lihat ia sudah tahu. Melihat Tuan Antonio keluar, beberapa orang di sekitarnya juga menunjukkan rasa hormat mereka, dengan memberi salam padanya. Andrew memicingkan matanya melihat Tuan Antonio, tersentak dan berkata dengan ceplos, "Bukankah kamu orang yang muncul di layar televisi tahun lalu, master barang antik yang menolak untuk diwawancara, Antonio?" Tuan Antonio tersenyum dan mengangguk, "Tepat sekali, tak disangka nama yang tak seberapa ini masih kamu ingat, aku merasa malu." "Haiya." Mendadak Andrew menjadi sangat gembira dan berkata dengan antusias, "Ini adalah Tuan Antonio yang aku ceritakan kemarin, tak disangka hari ini aku bertemu langsung dengan orangnya di sini, sungguh sebuah berkah." Rocky tak pernah menonton acara beda arkeolog, juga tak mengenal Antonio, hanya bisa merespon dengan mengangguk-anggukkan kepala. Orang di sampingnya menatapnya seperti orang asing, lalu menyerocos. Tahun lalu di Provinsi Dong, digali sebuah makam kekaisaran, para arkeolog yang menangani hal tersebut punya pendapat yang berbeda-beda, ada yang bilang itu makam kekaisaran dari dinasti Ming, ada juga yang katakan dari dinasti Qing. Terakhir mereka mengundang Tuan Antonio, sekali lihat saja ia menyatakan usia makam kekaisaran itu, penglihatannya lebih akurat dari buku. Stasiun televisi bersedia menghabiskan uang sebesar 2 M, mengundang dia untuk memberikan seminar, Thomas menolak dan menyatakan belum ingin dikenal. Selain itu, Museum Kota Wasa menerima sebuah barang kuno, tetapi para ahli tidak berhasil mengidentifikasi keasliannya, akhirnya juga mengundang Tuan Antonio, sekilas mata memandang. Itu barang palsu. Rocky agak terkejut mendengarnya, tak terpikir olehnya orang hebat ini, ternyata adalah pengurus senior keluarga Qin. Kelihatannya latar belakang keluarga Qin jauh lebih hebat dari apa yang dikatakan orang di luar sana. Tuan Antonio mengangguk di tengah kerumunan, kemudian melihat Rocky dengan mengeritkan alis, "Tadi aku mendengar pembicaraanmu sepertinya kurang selera dengan barang antik di sini ya." Ini. Rocky terdiam sesaat, tak diduga ceplosannya terdengar oleh Tuan Antonio. Dengan ragu dia berkata apa adanya, barang antik di museum ini memang tak terhitung jumlahnya, tapi bagi aku, semua hanya barang-barang kuno, sama sekali tidak bisa dikategorikan harta karun, barang antik. Begitu kata-katanya diucapkan, raut wajah Tuan Antonio murung, dengan suara berat ia berseru, "Benar-benar tak berpengetahuan, jika barang di sini tidak termasuk harta karun sejati, berarti seluruh toko antik di kota Gopo ini, tak lebih hanya barang-barang pinggir jalan." Selesai berkata ia berbalik ke arah Yulia dan berkata, "Nona, ucapan orang ini sangat sombong, jika bukan kamu yang membawanya kemari, sekarang juga aku akan memintanya untuk meninggalkan Precious Storehouse ini." Yulia tak mengira, begitu Rocky datang sudah membuat kesal Tuan Antonio, ia agak cemberut dan tak tahu harus berkata apa. Awalnya dia berniat baik, membawa kedua orang ini datang untuk mengisi waktu dengan menikmati keindahan barang antik, tak disangka malah timbul masalah. Posisi Tuan Antonio sangat tinggi dalam keluarga Qing, selain Kinster, semua orang yang lebih junior dalam keluarga Qin sangat menghormati dan memanggilnya, Tuan Antonio, lagi pula pengamatannya terhadap barang antik, di negaranya dia memang bukan yang pertama, tetapi setidaknya level tertinggi. Lagi pula, Precious Storehouse ini, juga dibangun langsung oleh Tuan Antonio, menguras darah dan keringat yang tak terkira. Sekarang malah dianggap Rocky bukan apa-apa, tentu saja dia sangat marah. Orang-orang di sekitarnya juga mendadak hening, mata orang-orang yang memandang curiga dan jijik seakan menjelajahi seluruh tubuh Rocky. Tuan Antonio berkata dengan dingin, "Semut tahu diri dengan kemampuannya sendiri, orang awam merasa hebat ingin melampaui kaum intelek. Karena kamu adalah orang yang diantar oleh Nona, aku tidak akan berdebat dengan orang angkuh seperti kamu." Setelah berbicara, Tuan Antonio pergi begitu saja. Andrew juga tertegun, mengerang dalam hatinya, tidak disangka menantunya berani berkata sombong di hadapan Tuan Antonio, tidak melihat dengan siapa dia berbicara. Awalnya ia berencana meminta petunjuk dari Tuan Antonio, sepertinya malah telah menyinggungnya.
Rocky terlihat dingin, dia tak ada niat untuk berkonflik dengan Tuan Antonio, tetapi itu tidak berarti pihak lain harus meremehkan dirinya, mentang-mentang lebih senior jadi bersikukuh dengan pandangan dia sendiri. Dia menengadahkan kepala dan berkata, Tuan Antonio, Anda mengatakan bahwa barang koleksi di museum ini adalah yang terbaik, kalau begitu tolong perlihatkan, di mana letak nilainya. Sungguh orang yang tak tahu membedakan baik dan buruk. Tiba-tiba Tuan Antonio berbalik dan mendengus, karena kamu terus mengomel, aku akan tunjukkan kepadamu. Saat berkata, dia berjalan ke arah rak dekat dinding, dan mengambil sebuah gelas putih jernih yang terbuat dari giok, dan berkata pada Yulia. Maaf merepotkan Nona. Tolong ambilkan vas bunga di belakangmu. Yang inikah? Yulia berbalik dan melihat sebuah meja kantor tepat di belakangnya, terletak sebuah vas bunga kaca berisi air, segera ia mendekat dan mengambilnya. Dia juga tak berdaya, satu sisi adalah Rocky, di sisi lain adalah Tuan Antonio, dia merasa susah bersikap di antara mereka. Lagi pula konflik terjadi begitu cepat, ia tak punya waktu untuk meleraikan. Rocky ini juga keterlaluan, ilmu tidak seberapa malah berani membual, ingin pamer di hadapan Tuan Antonio, kalau sampai menyakitinya bisa jadi masalah besar. Tuan Antonio mengambil vas bunga kaca itu dan menuangkan air tersebut ke dalam gelas kaca giok. Begitu air dituangkan ke dalamnya, cangkir giok mendadak menjadi berwarna indah, di bawah cahaya lampu terang memancarkan aneka warna. Kerumunan orang-orang di sekitar sana berseru takjub. Tiba-tiba seseorang berseru, ini adalah Luminous Cup. Begitu ucapan ini dilontarkan, seketika menggemparkan kerumunan orang. Andrew juga menjulurkan lehernya dan melihat cangkir giok itu, dan bergumam, gelas anggur luminus, ini benar-benar mestika dunia. Anggur dituangkan ke dalam gelas, seketika memancarkan warna-warni yang indah, sungguh tak ternilai. Dengan wajah bangga Tuan Antonio tersenyum dan berkata, Tuan Muda Rocky, bagaimana pendapatmu tentang gelas giok Luminous Cup dari dinasti Han ini? Kerumunan orang bergegas melihatnya. Hanya cangkir yang bercahaya biasa, di acara pelelangan negara asing bisa dilelang dengan harga 6M, dan yang di tangan Tuan Antonio sekarang ukirannya lebih indah, sempurna, kalau dilelang harganya pasti sangat tinggi. Di tengah kebisingan, Rocky menggelengkan kepala dan berkata, hanya barang kuno yang biasa. Wajah Tuan Antonio menjadi ketat, dan berkata dengan marah, apa yang kamu katakan?